Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 Februari 2022. Berdiam dalam kesunyian menghadap Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Raja 3 ayat 4 sampai dengan 13 dan Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam setiap akhir penugasan yang dipercayakan oleh pemimpin kepada kita, saudara, pastilah kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Dievaluasi dan dicari kendala-kendala yang ditemukan, lalu mencari solusinya. Kita yang menjalani penugasan harus melaporkan semuanya. Tetapi saudara, seringkali kita menyampaikan laporan yang bersifat ABS, asal bos senang. Sebagai orang yang dipercayakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita pun mendapat penugasan di dalam perutusan. Pertanyaannya saudara, apakah setiap perutusan yang telah kita jalankan, kita ada melaporkan kepada Yesus Tuhan yang memberi perutusan? Seperti halnya para murid di dalam Injil hari ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Markus 6 ayat 30. Di sini para murid melaporkan semua yang mereka kerjakan dan ajarkan, saudara. Kita perlu berlatih untuk selalu menyampaikan setiap penugasan yang telah kita lakukan. Ini tidak lain adalah agar kita dapat mendengar suara Tuhan. Apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Yesus pun mengerti, saudara, dan memahami jerih payahnya para murid menjalani tugas. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Markus 6 ayat 31. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus menghendaki para murid beristirahat sejenak, melepaskan penat, saudara. Dikatakan sendirian dan beristirahat. Ini dimaksudkan agar para murid dapat merefleksikan apa yang sudah dikerjakan dan juga mendapatkan pencerahan secara pribadi dari Yesus secara langsung. Demikian juga kita, saudara-saudara, diminta setelah menjalani penugasan, menjalani perutusan, hendaklah kita bisa berdiam sendiri di dalam kesunyian menghadap Yesus Tuhan kita yang telah mengutus kita. Untuk apa? Supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita kembali mendapat pencerahan dari Yesus Tuhan. Kita dicas kembali oleh karena tenaga kita telah banyak dikuraskan di dalam perutusan. Saudaraku yang terkasih, janganlah waktu yang ada selesai menjalani penugasan kita gunakan hal-hal duniawi, saudara. Tetapi saudara, kita mau datang langsung kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk diberi kekuatan. Saat para murid dan Yesus hendak bertolak dengan perahu untuk menyendiri dan beristirahat, dan dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Markus 6 ayat 33. Saudaraku yang terkasih, kita dapat melihat berapa kuat kerinduan dan semangat orang banyak itu untuk berjumpa dengan Yesus Tuhan kita. Mereka tak peduli akan jarak yang jauh maupun tantangan fisik yang mereka alami. Namun niat mereka hanya satu, saudara, yaitu dapat berjumpa dengan Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kita, saudara-saudara,
seperti orang banyak itu memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit dari kita ke gereja pun enggan, saudara. Alasannya adalah masih COVID, masih pandemi. Misalnya ibadah di rumah secara online, itu pun enggan, sungkan. Alasannya banyak, saudara. Diajak bersekutu bersama secara online pun tak ada waktu. Bagaimana kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati kalau begitu banyak alasannya? Renungan hari ini mau mengingatkan kepada kita, saudara. Yaitu yang pertama, kita diutus. Untuk itu pertanggungjawaban perutusan yang telah dipercayakan kepada kita, saudara. Yang kedua, ada waktunya menjalani perutusan dan ada waktunya untuk berdiam diri bersama Yesus Tuhan. Untuk mendengarkan suaranya. Supaya kita dicerahkan kembali, kita dikuatkan kembali. Dan yang ketiga, saudara, ada kerinduan yang mendalam untuk selalu mencari dan mendatangi Yesus Tuhan. Kita melihat niat orang banyak yang penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Oleh karena iman mereka inilah Yesus Tuhan tergerak oleh belas kasih untuk mengajarkan, menyembuhkan mereka semua. Mari saudara-saudara terkasih, kita semua butuh pemulihan dan kesembuhan dari Yesus Tuhan. Kita mau selalu mencari dan mendatangi Yesus Kristus untuk mendengarkannya. Mari saudara-saudaraku, kita persiapkan hati kita dengan penuh kerinduan untuk mencari dan mendatangi Tuhan kita. Yesus Tuhan, kuatkan iman kami, semangati juga kami selalu dapat mencari dan mendatangi-Mu, Tuhan kami yang hidup bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!